Halo sahabat Donghua, semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan. Against the Gods, Chapter 248. Cekungan sebelum malam surga. Apakah kamu baik-baik saja? Kata Chu Yue-chan, berusaha terdengar kurang dingin. Namun, karena dia dipeluk, detak jantungnya tidak terkendali dan dia harus menggunakan Frozen Cloud Arts untuk menenangkan dirinya. Selama 5 bulan terakhir, dia terus dipeluk olehnya. Dia tidak mungkin lebih akrab dengan sentuhannya. Suatu saat dalam periode waktu itu, dia tanpa sadar mulai menikmati perasaan dipeluk. Namun, sebuah suara di dalam memberitahunya bahwa dia tidak punya pilihan selain dipeluk karena dia lumpuh dan harus bergantung padanya untuk perlindungan. Itu berbeda sekarang, dia sudah membuat kesalahan besar dengan tidur dengannya dan dia seharusnya tidak terus membuat kesalahan lagi. Yunche menekan seluruh berat badannya ke Chu Yue-chan, mencari sangat lemah setengah mati. Dia berkata dengan suara yang sangat lemah, aku baik-baik saja. Peri kecil, jangan tinggalkan aku. Chu Yue-chan tidak bisa menjawab. Mendengar Yunche berbicara dengan suara yang lemah telah mengirim rasa sakit yang setara dengan jarum menembus jantungnya. Dia tidak tahan untuk mendorong Yunche ke samping. Dia hanya bisa diam-diam dipeluk olehnya. Dia sebenarnya mencoba menguatkan dirinya untuk mendorongnya ke samping, tetapi pada akhirnya dia tidak tega melakukannya. Sudah terlambat. Hanya ada kita berdua di sini dan tidak akan ada yang mengganggu kita. Dia juga terluka parah. Aku akan menyerah sekali ini. Ini akan menjadi yang terakhir. Inilah yang Chu Yue-chan terus-menerus mengulangi dalam hatinya untuk menghibur dan meyakinkan dirinya sendiri. Hanya sampai Chu Yue-chan mengirim energi yang mendalam ke tubuh Yunche untuk memeriksa kondisi Yunche saat ini. Bang! Saat Yunche didorong pergi oleh Chu Yue-chan, punggungnya menabrak dinding dan dia meringis kesakitan dan berteriak, "Ah, itu menyakitkan. Rasanya sakit." Petik 2. Kamu benar-benar berani menipu aku dengan cara ini. Chu Yue-chan berkata dengan dingin, wajahnya masih sedingin dulu, tetapi matanya menunjukkan suasana hatinya yang suram. Meskipun di permukaan dia marah, dia merasa lega dalam hatinya setelah mengetahui bahwa luka-lukanya berubah menjadi lebih baik. Namun, perasaan lega semacam ini telah menyebabkan pikirannya menjadi kacau. Dia tidak seharusnya bisa merasakan seperti ini. Yunche menggosok punggungnya dengan tangannya dan berkata dengan menyedihkan, saya pikir peri kecil saya akan pergi begitu saja. Peri kecil, aku tahu bahwa selama beberapa hari terakhir, kau tidak diizinkan untuk terus berbicara. Petik 2. Dada Chu Yue-chan gemetar saat dia menyela Yunche dengan nada dingin. Dia berbalik, dan berkata dengan suara dingin tanpa emosi, apa yang terjadi antara kamu dan aku adalah kesalahan. Saya hampir lupa tentang itu. Saya harap Anda akan melakukan hal yang sama. Jika Anda tidak dapat melupakannya, maka berpura-pura itu semua hanyalah mimpi. Tolong jangan mencoba untuk mewujudkannya. Yunche, apa yang terjadi antara Anda dan saya tidak dapat diketahui oleh orang luar. Jika Anda tidak ingin mengalami kesulitan karenanya, jangan ungkapkan 6 tahap Frozen Cloud Arts yang telah Anda peroleh. Anda adalah suami King Yue. Jika Anda tidak berharap dia dan Frozen Cloud Asgard menjadi bahan tertawaan dunia, dan ditanyai tentang etika moral mereka, lupakan saya. Chu Yue-chan menutup kedua matanya, dan roh-roh es di sekujur tubuhnya melayang-layang di sekelilingnya dengan cara gila. Begitu kita meninggalkan Heavenly Sword Villa, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Yunche hanya bisa diam-diam menatap roh-roh es yang belum menghilang. Setelah beberapa saat, Yunche kembali ke tempat tidur dan menghela nafas panjang. Dia meletakkan kedua tangannya di hidungnya dan masih bisa mencium aroma wewangiannya, yang mirip dengan lotus es. Sepertinya kamu tidak dapat mencapai tujuanmu, lebih besar dari. Kamu tidak akan mengerti. Yunche memiringkan kepalanya dan bergumam sebelum menghela nafas lagi. Dia memberi kata-kata perpisahan Chu Yue-chan beberapa pemikiran, tertawa saham dunia, mempertanyakan etika moral mereka. Kata-kata ini telah tertanam dalam benaknya. Xia King Yue adalah istrinya. Chu Yue-chan adalah master senior Xia King Yue, dan pada saat yang sama, juga sebagian gurunya. Hal-hal yang telah melanggar etika moral pasti akan menarik perhatian dunia, terutama jika itu menyangkut sekte yang dihormati di Kekaisaran Angin Biru, seperti Frozen Cloud Asgard. Bahkan jika Chu Yue-chan benar-benar memiliki perasaan untuknya sebagai individu,
pada saat yang sama dia adalah Frozen Cloud Asgard, peri kecantikan beku. Dia tidak bisa dengan sengaja merusak reputasi Frozen Cloud Asgard selama ribuan tahun tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Terlepas dari apa yang dia rasakan, penolakan adalah satu-satunya pilihan yang bisa dia buat. Petik 2 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 petik 2. Turnamen ranking di arena utama dan sekunder telah selesai. Peringkat lebih dari 500 sekte telah diputuskan. Tempat 1, Keluarga Kekaisaran Angin Biru. Tempat 2, Frozen Cloud Asgard. Tempat 3, Heavenly Sword Villa. Tempat keempat, Xiao Sek. Tempat kelima, Burning Heaven Clan. Setelah peringkat ini diumumkan, itu telah menyebabkan gelombang besar di antara mereka di Kekaisaran Angin Biru, Kekaisaran Lingkaran yang Dalam. Yunche dan Xia Qingyue baru berusia 17 tahun, tetapi nama mereka telah menyebar di setiap sudut Kekaisaran Angin Biru dan melakukan perjalanan ke 6 negara lainnya dengan sangat cepat. Negara-negara lain selalu memperhatikan turnamen ranking Kekaisaran Angin Biru. Hasil dari turnamen ranking telah sangat mengejutkan negara-negara lain juga, membuat mereka tidak dapat tidak mengingat nama Yunche dan Xia Qingyue. Asal-usul Yunche, keadaannya, insiden dia terlibat dalam Blue Wind mendalam istana, penampilannya di turnamen ranking, semua dibuat menjadi berbagai buku yang beredar di sekitar pasar. Pertempurannya dengan Xia Qingyue secara khusus telah dilebih-lebihkan dan dihipnotis untuk menjadi pertanda bumi dan digambarkan seolah-olah itu adalah pertempuran antara para dewa yang lain, bahkan termasuk kisah cinta yang sangat sentimental tentang dirinya dan Putri Bulan Biru yang dapat menggerakkan bahkan surga dan bumi. Jika Yunche berjalan di jalan-jalan di salah satu kota di Kekaisaran Angin Biru yang berbicara tentang eksploitasinya, ia akan memiliki kejang di tempat. Yunche sangat meremehkan pengaruh turnamen ranking. Ketika dia tinggal di Heavenly Sword Villa yang tenang, dia tidak mengerti fakta bahwa namanya dan perbuatannya dibesar-besarkan dan menyebar sebagai legenda. Setelah turnamen ranking berakhir, berbagai sekte besar berakhir, sudah mulai pergi. Hanya 10 sekte teratas dari turnamen ranking yang tersisa demi memasuki alam rahasia surga basin. Tidak ada dari mereka yang mau melewatkan kesempatan ini. Ketika hari-hari berlalu, hari ketika pintu masuk ke alam rahasia lembah surga akan terbuka dengan cepat mendekat. Setelah Yunche memiliki terbangun, pemulihan lukanya jauh lebih cepat. Dia tidak pergi kemanapun selama 2 hari berikutnya dan diam-diam merawat lukanya. Berdasarkan luka-lukanya di Sword Discourse Arena tempo hari, tidak ada yang akan percaya bahwa dia sudah bangun. Selanjutnya, luka-lukanya sebagian besar sudah sembuh. Malam sebelum pembukaan Heaven Basin Secret Realm, Ling Yuefeng berdiri di bawah pohon kuno di halamannya, menatap bulan sabit bulan di langit malam. Pakaiannya menjadi lembab karena suasana malam yang berkabut. Itu menunjukkan bahwa dia telah berdiri di sini untuk waktu yang lama. Ling Yuefeng tiba-tiba menghela nafas sangat panjang. Yuefeng, apa yang telah terjadi, telah sudah terjadi. Tidak ada gunanya memikirkannya. Meskipun kita telah kalah, itu tidak berarti bahwa murid-murid Heavenly Sword Villa kita lemah. Yunche dan Xia Qingyue yang sekuat ini tidak terduga. Kehilangan kami bukan tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Suan Yuan Yufeng berjalan dan menghiburnya. Ling Yuefeng terus menatap bulan sabit sambil berpikir keras. Dia tidak menyadari bahwa Suan Yuan Yufeng ada di dekatnya. Dia memiliki pandangan yang kompleks di matanya ketika dia berbalik dan menghela nafas, sambil berkata, sudah sekitar 1200 tahun sejak nenek moyang kita telah membangun Heavenly Sword Villa. Tidak ada yang pernah menantang posisi kami sebagai sekte nomor 1. Tetapi selama waktu saya sebagai Villa Master, saya telah berusaha dengan tenang menerima fakta, tetapi saya tidak dapat melepaskannya. Saya telah mengecewakan nenek moyang kita. Saya telah mengecewakan sejarah 1000 tahun Heavenly Sword Villa. Petik 2. Jangan katakan seperti itu, Suan Yuan Yufeng menghibur, Anda telah mengambil tanggung jawab yang berat dari Villa Master sejak Anda dulu muda, sudah 21 tahun sejak itu, saya telah bersama Anda sepanjang. Kami telah menyaksikan Heavenly Sword Villa tumbuh, kami telah menyaksikan Yuner dan Jie menjadi kuat di bawah perawatan Anda dan melampaui Anda yang lebih muda. Kami sudah melakukan cukup banyak untuk bangga pada diri sendiri. Meskipun kami tidak melakukan seperti yang diharapkan selama turnamen ranking hanya merupakan kompetisi antara generasi muda. Apakah itu fondasi?
sumber daya, prestise, atau kekuatan kami secara keseluruhan, kami tidak akan kehilangan bahkan jika Anda menyatukan 9 sekte peringkat lainnya, mengapa Anda tidak bisa melepaskannya begitu saja? Kata-kata Xuan Yuan Yufeng telah sangat menenangkan Ling Yuefeng. Dia memeluk Xuan Yuan Yufeng dan berkata dengan emosi, "Istri saya, Anda benar, dipersembahkan dalam hidup ini bagi saya adalah berkat terbesar Ling Yuefeng. Apa yang tidak bisa saya lepaskan?" Xuan Yuan Yufeng dengan lembut tersenyum dan bersandar di bahu suaminya. Ling Yuefeng mengalihkan pandangannya, memandang ke kejauhan, dan berkata, "Ada masih terang di kamar Yuner, aku tahu dia akhir-akhir ini gelisah. Saya percaya orang yang paling sulit melepaskannya adalah Yuner. Saya khawatir bahwa kepercayaan diri dan cintanya terhadap ilmu pedang akan terpukul. Saya harus mengunjunginya dan berbicara dengannya tentang hal ini." Xuan Yuan Yufeng berdiri dan perlahan menggelengkan kepalanya. Kegelisahan Yuner tidak ada hubungannya dengan kekalahannya beberapa hari yang lalu. Lebih besar dari, maksudmu, Xuan Yuan Yufeng berkata, "Itu bagus juga, Yuefeng, silakan dan kunjungi dia. Biarkan dia berbicara tentang masalahnya dan mungkin Anda bisa memberinya nasihat. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan sejak saat itu." Ling Yuefeng mengangguk, lalu berjalan keluar dari halaman perlahan-lahan, menuju ke arah halaman Ling Yun. Xuan Yuan Yufeng kembali padanya kamar. Tidak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu, "Yufeng, ini aku." Mendengar itu, Xuan Yuan Yufeng segera pergi untuk membuka pintu. Anehnya, itu adalah Ling Kun. Ling Kun duduk setelah memasuki ruangan. Dia memandang Xuan Yuan Yufeng sebentar sebelum berkata, "Yufeng, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun terakhir? Apakah bocah Ling Yuefeng itu pernah memperlakukan Anda dengan buruk?" Petik 2. Yuefeng selalu memperlakukan saya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, Paman. Jawab Xuan Yuan Yufeng sambil tersenyum. Dia menuangkan secangkir teh untuk Ling Kun sebelum duduk di seberangnya. Dia bertanya dengan muram, "Aku ingin bertemu Paman selarut ini karena aku ingin tahu apakah apakah dia masih marah padaku." Hehe. Ling Kun tertawa dan berkata, "Yufeng, sebagai putrinya, kamu harus paling jelas tentang orang seperti apa ayahmu. Penatua ke-9 sudah lama melupakannya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hubungan antara daerah pedang surgawi yang perkasa dan villa pedang surgawi dapat difasilitasi oleh ajudan rendahan seperti saya?" Penatua ke-9 selalu diam-diam menarik tali dari belakang. "Armor Dragon Scale yang saya bawa adalah dari Penatua ke-9. Meskipun Penatua ke-9 telah lama menerima pernikahan Anda dengan Ling Yuefeng, kepribadiannya yang keras kepala telah mencegahnya mengatakan apa-apa. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak senang selama bertahun-tahun adalah kamu tidak pernah kembali mengunjunginya sekalipun." Petik 2. Mata Xuan Yuan Yufeng menjadi berair. "Pada tahun itu, ayah terbang dengan kemarahan yang sangat besar dan aku bahkan membuatnya kehilangan muka. Bagaimana saya berani kembali?" Petik 2. "Sai, gadis konyol. Anda salah, Anda adalah putri satu-satunya dari tetua ke-9. Dia tidak akan pernah benar-benar membenci Anda. Meskipun dia tidak secara terbuka mengatakannya, siapapun dapat mengatakan bahwa dia sangat merindukanmu. Jika tidak, dia tidak akan terus berbicara tentang apa yang Anda lakukan di masa lalu. Setelah kami menyegel iblis, Anda harus membawa Yuefeng, bersama dengan Yuner dan Jier dan mengunjungi daerah pedang surgawi yang perkasa bersamaku. Ketika Penatua ke-9 melihat Anda bersama dengan dua cucunya, dia akan sangat gembira. Setelah Anda bersatu kembali dengan Penatua ke-9 dan menghilangkan jarak antara Anda dan dia mungkin secara teratur mengunjungi Anda dan cucunya. Pada saat itu, Heavenly Sword Villa akan sangat diuntungkan. Jika Yuner dan Jier dapat secara pribadi menerima bimbingan dari Penatua ke-9, kehebatan mereka pasti akan meroket. Xuan Yuan Yufeng, dengan kesulitan besar, mengendalikan emosinya dan perlahan menganggukkan kepalanya. "Baik, ketika Yuefeng kembali, saya akan berbicara dengannya tentang hal ini." Petik 2. Bagus sekali. Ling Kun tertawa. Dia kemudian dengan santai bertanya, "Ketika saya datang, saya melihat Yuefeng bergegas ke arah tenggara. Apakah ada masalah yang mendesak?" Dia pergi. Suara Xuan Yuan Yufeng tiba-tiba berubah saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia memiliki ekspresi jelek di wajahnya. "Tenggara. Anda mengatakan, Tenggara." Petik 2.